Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat ya, karena teman-teman yang sudah menanti untuk mendapatkan NIP menjadi PNS tahun 2021, ternyata di situ ada hadiah yang sangat istimewa dari Kemenpan berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dan teman-teman sekalian, kali ini aku akan membahas 4 poin penting. Jadi ada 4 poin penting terkait pengadaan PNS tahun 2021. Ayo sama-sama kita simak ya teman-teman sekalian. Namun sebelum saya lanjutkan, mari kalau yang belum subscribe channel Pejuang Pendidik. Kemudian yang belum follow IG aku di pejuang_pendidik, silahkan nanti dibuka ya. Teman-teman sekalian, Peraturan Menpan RB ini tahun 2021 nomor 27 ini telah ditetapkan tanggal 7 Juni 2021 oleh Pak Cahyokumolo selaku Menteri. Kemudian di situ telah diundangkan tanggal 7 juga pada hari itu oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, dan telah di situ karena sudah diundangkan maka di situ sudah masuk di Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 654. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah sah, sudah diundangkan, dan teman-teman sekalian, inilah adalah 4 poin penting yang ada di Permenpan tersebut. Yang pertama adalah saya akan membahas terkait dengan kebutuhan formasi dan ketentuan umum, yaitu berisi formasi umum dan khusus. Yang kedua adalah tahapan pengadaannya. Yang ketiga terkait dengan tahapan seleksinya. Dan yang keempat, setelah lolos seleksi CPNS harus seperti apa. Nah, kira-kira itu adalah 4 hal yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama teman-teman sekalian, ini kebutuhan formasinya masih sama dengan tahun 2019, yaitu ada 2. Satu kebutuhan umum, yang kedua adalah kebutuhan khusus. Nah, yang berkebutuhan khusus ini ada 4. Yang pertama bagi putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Kemudian yang kedua diaspora. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Dan yang keempat adalah putra-putri Papua dan Papua Barat. Adapun yang saya centang ini teman-teman sekalian, 1, 2, 3 yang atas, ini hanya untuk pemerintah daerah. Adapun nomor 1, 2, 3, dan 4 kesemuanya ini adalah untuk pemerintah pusat. Jadi 1, 2, 3 untuk pemerintah daerah, kemudian 1, 2, 3, 4 itu adalah untuk pemerintah pusat. Oke, ini kebutuhan formasinya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah ketentuan umumnya. Pertama, umurnya 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Batasnya apa? Yaitu pada saat pendaftaran. Jadi pada saat pendaftaran nanti sudah dibuka, itu teman-teman sekalian pastikan umurnya lebih dari 18 dan kurang dari 35. Kemudian yang kedua, lulusan yang boleh mendaftar itu ada 3. Yang pertama adalah SMA, yang kedua adalah perguruan tinggi dalam negeri, dan yang ketiga adalah perguruan tinggi luar negeri. Adapun kalau di situ ada yang banyak bertanya ke saya, akreditasi itu seperti apa? Bisa dicek di pangkalan data Dikti atau pangkalan data BAN PT. Oke. Kira-kira itu teman-teman sekalian ketentuan umumnya. Adapun tahapan pengadaan, yang pertama tadi sudah kita sampaikan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan tahapan pengadaan. Tahapan pengadaannya teman-teman sekalian itu dimulai dari perencanaan, kemudian yang kedua adalah pengumuman lowongan. Jadi nanti teman-teman sekalian, Permenpan RB ini menjadi dasar untuk nanti juga BKN selaku Kepala BKN selaku Ketua Panselnas itu memberikan pengumuman lowongan CPNS, apa saja jabatannya, berapa jumlahnya, jurusannya apa, itu ada di sini. Tahapan berikutnya adalah pelamaran. Jadi teman-teman nanti bisa mendaftar, bisa melamar sesuai dengan jurusan teman-teman, sesuai dengan jabatan yang akan teman-teman tuju. Kemudian setelah pelamaran nanti ada proses seleksi, nanti akan saya jelaskan seleksinya apa saja. Kemudian pengumuman hasil seleksi. Kemudian setelah pengumuman hasil seleksi diterima, maka ada pengangkatan CPNS dan masa percobaan. Biasanya disebut on job training atau on the job training. Kemudian yang terakhir adalah pengangkatan menjadi PNS.
Adapun tahapan seleksinya teman-teman sekalian itu ada 3. Yang pertama adalah seleksi administrasi, dan yang kedua adalah seleksi SKD, dan yang ketiga SKB. Ini sama persis dengan 2019, tidak ada perbedaan. Adapun seleksi administrasi itu tujuannya adalah memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Jadi teman-teman sekalian pastikan kalau di situ syaratnya S1, jangan teman-teman yang D4 mendaftar. Karena ada potensi di situ nanti pas seleksi administrasi bisa digagalkan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan dan diumumkan oleh panitia seleksi instansi. Jadi kalau pengumuman CPNS secara umum itu adalah oleh Kepala BKN selaku Ketua Panselnas, maka ketika di situ sudah seleksi administrasi, yang menyeleksi adalah panitia seleksi instansinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, pelamar dapat menyanggah hasil seleksi administrasi maksimal 3 hari kerja sejak diumumkan. Misalkan in case teman-teman sudah mendaftar kemudian namanya nggak masuk, teman-teman di situ mempunyai hak untuk menyanggah. Loh, kok saya nggak masuk di seleksi administrasi gitu ya. Maka teman-teman di situ juga nanti berhak untuk mendapatkan jawaban paling lambat 7 hari kerja setelah teman-teman memasukkan sanggahannya. Oke, kira-kira dari seleksi administrasi itu yang penting. Adapun SKD, nah ini teman-teman sekalian, ini adalah inti, salah satu inti dari seleksi CPNS. Di mana SKD itu sama ya, ada TWK, ada TIU, kemudian ada TKP. Yang menarik teman-teman sekalian, di tahun 2021 itu TWK hanya 4, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Adapun yang kelima teman-teman sekalian, yang tahun 2019 itu ada satu yang tidak ada di 2021, yaitu bahasa Indonesia. Ini tidak ada di 2021. Nah, lebih gampang insya Allah ya teman-teman sekalian. Kemudian TIU-nya ini masih sama persis, analogi, silogisme, dan figural. Saat detail-detailnya juga masih sama kalau saya baca ya. Adapun TKP teman-teman sekalian, yang tadinya di 2019 itu hanya A sampai E, mulai dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, tahun 2021 itu ditambah anti radikalisme. Nah, ini sesuatu yang baru. Jadi 2021 itu adalah menghilangkan bahasa Indonesia dan menambah anti radikalisme di TKP. Saya yakin teman-teman yang sudah belajar, sudah banyak tahu dan sudah siap. Oke, adapun SKB-nya teman-teman sekalian ini mirip dengan tahun kemarin, di mana dilaksanakan dengan CATBKN, dan di situ bisa juga ditambah dengan selain CATBKN, mulai dari psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, tes praktek kerja, uji pemahaman nilai dan sertifikat kompetensi, wawancara, dan atau tes lain sesuai persyaratan jabatan. Dan ini sama teman-teman sekalian. Tadi saya ulangi teman-teman sekalian, tahapan seleksi itu ada 3, mulai dari administrasi, kemudian SKD, dan yang ketiga adalah SKB. Kalau teman-teman lolos ini, maka hasil SKD tambah hasil SKB itu akan menjadi nilai akhir teman-teman sekalian. Jadi ini ditambah ini teman-teman sekalian, di mana SKD itu bobotnya 40%, SKB bobotnya 60%. Nanti totalnya berapa? Nah, adapun teman-teman sekalian, ketika SKD dan SKB dijumlahkan kok sama dalam satu formasi, maka di situ diambil yang pertama berdasarkan nilai SKD. SKD-nya siapa yang lebih tinggi? Kalau SKD-nya sama, maka di situ dilihat dulu TKP-nya, kemudian TIU, kemudian TWK. Kemudian kalau masih sama, maka dilihat siapa IPK-nya yang lebih tinggi. Kalau masih sama juga, maka dilihat jenjang pendidikannya, bisa S1, S2, atau S3, mana yang lebih tinggi. Kemudian kalau khusus untuk yang pelamar SMA, artinya teman-teman sudah mengisyaratkan bahwa 2021 ini ada pembukaan CPNS untuk SMA, yaitu dari nilai rata-rata di ijazah. Kemudian kalau misalkan masih sama, maka dilihat umurnya yang siapa lebih tua. Insya Allah sudah diperhitungkan, ini akan mengerucut satu nama. Oh ya, tadi ada kelupaan teman-teman sekalian. Jadi yang masuk ke SKB tadi seleksinya kan ada 3. Administrasi, kemudian yang kedua adalah SKD, yang ketiga SKB.
Nah, yang masuk ke SKB itu formasinya adalah sebenarnya ada dalam satu pasal, di situ disebutkan di ayat yang atas itu maksimal 3 kali, paling paling banyak 3 kali. Tapi di di ayat berikutnya itu disampaikan bahwa formasi SKB itu yang lolos adalah 3 kali dari jumlah formasinya. Jadi kalau misalkan yang mau dituju itu jabatannya itu ada 4 formasi, maka yang akan lolos itu paling banyak adalah 12. Paling banyak adalah 12. Kalau di situ lebih dari 12 yang lolos, maka akan diambil 12. Tetapi kalau yang lolos kurang dari 12, maka sebanyak itulah yang akan diambil. Misalkan teman-teman mengambil formasi yang dibutuhkannya 4. Kebetulan yang lolos SKD itu ada 15, maka ini akan diambil 12. Ketika yang lolos SKD ternyata hanya 10, maka yang diambil hanya 10. Ini maksud tadi ayat yang atasnya dan ayat bawahnya. Itu ya teman-teman sekalian. Saya sarankan teman-teman kalau mau aman, SKD-nya adalah 440 plus. Banyak yang telah DM saya yang ikut seleksi sekolah kedinasan itu di atas 400, banyak ya. Banyak sekali. Kemudian setelah lolos seleksi apa? Nah ini teman-teman sekalian, ini banyak juga pertanyaan ke saya. Apakah betul ya coach kalau misalkan sudah lolos seleksi di situ nggak boleh minta pindah? Betul teman-teman sekalian, di sini sudah dibatasi. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, panitia seleksi ya, tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Nah ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman belum 10 tahun sejak PNS, bukan CPNS ya. Berarti kalau misalkan ya teman-teman lulus 2021, amin ya. Maka teman-teman 2021 ini sebagai CPNS. PNS-nya kapan? Biasanya 1 tahun setelahnya. Maka sampai 2032 ini tidak boleh mengajukan pindah. Setelah 2032 baru teman-teman boleh pindah. Untuk itu memang teman-teman please pilihlah formasi yang di situ paling cocok, paling merepresentasikan teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman sekalian, hal yang perlu diperhatikan juga, satu pelamar itu hanya bisa mendaftar 1 formasi, ya, tidak boleh bercabang-cabang. Yang kedua, 1 orang itu hanya bisa memilih mau jadi CPNS atau P3K. Jadi teman-teman kalau sudah daftar CPNS tidak bisa mendaftar P3K. Kemudian apalagi ya, kira-kira itu teman-teman sekalian gambaran besar dari Permen Pan RB 27 tahun 2021 ini. Teman-teman sekalian, yuk jadi PNS, dan saya doakan teman-teman yang serius tahun 2021 ini Allah berikan hadiah NIP kepada teman-teman sekalian. Sekian dari aku, Arif Isti Pramusinta. Salam pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.